warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dhawil ula wal mafakhir. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majlis Taklim Zahratul Buldan, Majlis Taklim Miftahul Khair juga hadir di sini, Majlis Taklim Al-Hidayah serta perwakilan Majlis Taklim Mushola Al-Jihad, segenap para ustaz, para hujjaj, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Tafsir Jalalain dan kitab Husnul Hamidiyah. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dunia maupun akhirat, dan hadirnya kita di sini menjadikan sebab rahmat Allah dan ridha Allah turun kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita yang berikut ini melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu surah Al-An'am ayat 35. Di ayat sebelumnya Allah sudah menegaskan kepada Rasulullah SAW bahwasannya utusan-utusan sebelum Nabi Muhammad pun itu tidak harus diterima. Artinya syarat untuk menjadi nabi atau rasul itu syaratnya nggak harus diterima. Oleh karenanya nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad pun ya ada yang nolak juga. Jadi nggak semua menerima ajakan, dan memang itu sudah sunnatullah, sudah merupakan ketetapan Allah. Ada yang pro, ada yang kontra. Jangankan nabi, RT aja ada yang pro, ada yang kontra. Ini sudah biasa. Nah, syarat dari nabi atau rasul itu nggak harus diterima, nggak harus semuanya iman, dan memang sudah seperti itu sunnatullah, sudah seperti itu ketetapan Allah. Oleh karenanya harus bersabar. Kapan itu sabar akhirnya? Akhir atau batas kesabaran hatta atahum nasruna, kata Allah. Sabar itu ada batasnya. Batasnya kapan? Batasnya ketika pertolongan Allah datang. Jadi begitu pertolongan Allah belum datang, sabar aja dulu. Ntar pasti Allah akan datangkan pertolongannya. Yang membatasi, yang memberikan batasan sabar ya Allah sendiri. Ntar begitu pertolongan Allah datang, nah itu artinya sabar kita memang sudah di ujung, nanti Allah datangkan pertolongan. Kalau belum, ya udah sabar aja. Itu pun yang Allah nasihatkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang berikut ini akan kita baca ayat 35. Nanti kita akan lihat bagaimana kesungguhan Rasulullah, bagaimana keinginan Rasulullah supaya orang-orang semuanya itu beriman, supaya orang-orang semuanya itu masuk Islam. Bukan karena cari masa, bukan karena supaya banyak followernya, tapi karena Rasulullah sayang kepada seluruh manusia. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, wa in kana kabur 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis samaa'i fata'tiyahum bi ayah walau syaa Allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum, wa in kana ay 'azuma, dan meskipun ada perkaranya, kabura 'azuma artinya begitu berat, begitu besar, 'alaika atas engkau, i'raduhum berpalingnya mereka, anil islami berpaling dari Islam, bihirsika 'alaihim dengan keinginanmu 'alaihim atas mereka. Meskipun berat untukmu mereka berpaling,
karena engkau sangat menginginkan mereka iman, fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan, maka jika engkau Muhammad mampu an tabtaghiya nafaqan, untuk membuat satu lubang, saroban robang fil ardi, di tanah, au sulaman atau tangga, mis'adan yaitu alat untuk naik, fis sama'i di langit, bikin dah lubang di bumi, bikin dah tangga untuk langit. Jika engkau mampu, fatatiyahum bi ayah, kemudian engkau datang Muhammad kepada mereka bi ayatin, dengan satu ayat atau mukjizat, mimmaktarohu, dari sesuatu iktarohu yang mereka tuntut, faf'al, kalau engkau bisa faf'al, maka lakukanlah wahai Muhammad. Al makna, maksudnya ayat ini, innaka la tastati'u dzalika, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tastati'u, tidak akan mampu dzalika, akan itu semua, membuat lubang, menciptakan tangga untuk pulang bawa mujizat, ditunjukkan kepada orang-orang kafir itu. Karenanya fasbir, maka dari itu fasbir, maka bersabarlah, hatta yahkumallahu, sehingga Allah memutuskan, Allah menghukumi, Allah menetapkan untuk engkau wahai Muhammad. Ayat ini sebuah ayat yang menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Muhammad sangat menginginkan semua orang itu beriman. Karena yang Nabi Muhammad itu lihat benar-benar nyata bahwasannya orang kalau jauh dari Islam, kehidupannya tidak diatur dengan aturan ajaran agama Islam, semau-maunya, selagu-lagunya, hubungan laki sama perempuan nggak pakai nikah, kemudian minum minuman keras, hilang akalnya, dan banyak yang tidak diatur oleh Islam. Itu Nabi Muhammad melihat betul bahwa nanti itu orang pasti akan sengsara di dunianya, tuanya nanti pasti tuanya bakal sengsara. Ya orang rusak waktu masa mudanya, dihabiskan hanya untuk itu semua. Nanti yang lebih sengsara lagi ketika di akhirat. Dan ini semua Nabi Muhammad lihat akibat-akibatnya itu, akibat-akibat dari ingkarnya orang-orang kafir. Karena kasihan jangan sampai kejeblos. Kita kan begitu. Kita kalau melihat bocah atau melihat orang yang kita sayangin, kita sayang banget, itu orang mau jeblos dan kita tahu tuh lubang dalam banget, dan pasti dah pokoknya kalau jatuh ke situ ya pasti minimal patah dah. Karena kita sayang, kita kasihan sama orang itu, pasti kita bilang, woi jangan lewat situ, bahaya. Itu saking sayangnya. Bagian dari amar ma'ruf, bagian dari nahi mungkarnya Rasulullah itu lahir lantaran sayang beliau kepada umatnya, kepada seluruh manusia. Amar ma'ruf nahi mungkar yang dijalankan oleh Rasulullah ini dasarnya adalah dasar rahmah atau dasar sayang. Demikian juga kita kalau mau amar ma'ruf, kalau mau nahi mungkar, ya dasarnya dasar sayang. Sayang, kesian sama saudara kita, kesian sama tetangga kita sayang, jangan sampai hidupnya itu nanti sengsara, jangan sampai nanti dia tuanya sakit, itu gara-gara sayangnya kita sama mereka. Jangan amar ma'ruf nahi mungkar ini lantaran sentimen, jangan. Karena apa kita amar ma'ruf nahi mungkar? Kenapa bang? Kenapa gedeg banget sama orang minum? Kenapa gedeg banget sama orang maksiat di Tegal Rotan? Udah gak ada ya? Mengapa dulu ada namanya Keramat Tunggak Per, belum lahir Perima, belum ada. Mengapa bang gede banget orang? Ya gua gede aja, orang gua udah berhenti sih, dia masih gituan aja. Gua kan udah berhenti, udah nggak bisa nyobain, masa dia masih? Nah ini namanya sentimen nih kalau begini. Kenapa dia gede? Karena dia nggak bisa begitu lagi sekarang. Padahal mah dia masih mau begitu. Padahal mah dia masih mau bader, masih mau nakal, masih mau bandel, tapi ada orang begitu dia gedek. Kenapa gedeknya? Ya gedeknya lantaran dia udah gak bisa gitu lagi. Ini bukan atas dasar sayang, tapi sentimen dasarnya. Nah amar ma'ruf nahi mungkar yang diinginkan bukan seperti itu. Amar ma'ruf nahi mungkar yang diinginkan itu dasarnya adalah sayang, pengen supaya orang itu selamat, pengen supaya orang itu hidupnya di dunia maupun di akhirat ini hidupnya benar-benar Allah berikan bimbingan sehingga selamat dunia, selamat akhirat. Rasulullah SAW juga begitu. Rasulullah ingin sekali orang-orang itu semuanya masuk Islam. Oleh karenanya kalau ada yang nggak masuk Islam, Rasulullah sedih.
Nabi Muhammad benar-benar sedih, benar-benar berat hatinya. Disebutkan di sini wa in kana kaburu alaika iraduhum. Berpalingnya orang-orang nggak mau masuk Islam, ini benar-benar membuat hati Nabi Muhammad ini sedih. Kok nggak mau, kok diajak supaya sehat, diajak supaya selamat dunia, selamat akhirat, kok pada nggak mau ya. Sedih Nabi Muhammad. Oleh karenanya pengennya Nabi Muhammad mereka beriman meskipun dengan jalan Allah datangkan mukjizat. Di sini di ayat ini kemudian disebutkan fa ini istata'ta wahai Muhammad, kalau emang engkau mau, kalau memang engkau bisa buat lubang di tanah, kemudian atau buat tangga ke langit, nanti balik dari lubang bawa mukjizat, balik dari langit turun bawa mukjizat, tunjukkan kepada mereka kalau engkau bisa. Kenyataannya nggak bakal bisa engkau Muhammad. Tetap Nabi Muhammad itu tetap hamba Allah, nggak akan bisa. Dan semua sesuai dengan izin Allah. Kalau Allah belum mengizinkan, belum waktunya turun mukjizat, nggak bakal turun. Engkau tidak akan bisa Muhammad melakukan itu semuanya, kata Allah. Engkau tidak akan bisa melakukan atau menciptakan mukjizat-mukjizat itu. Silakan, kalau engkau mau Muhammad silakan. Nah, ini merupakan penegasan bahwa Nabi Muhammad, mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad, ini semata-mata adalah izin Allah, bukan kepengenan Nabi Muhammad, bukan. Pengennya Nabi Muhammad bukan mukjizat, pengennya Nabi Muhammad orang-orang selamat. Kan beda sama orang sekarang. Kalau orang sekarang kadang-kadang nunjukin kehebatannya, itu ya bukan karena orang-orang pengen selamat, tapi karena orang-orang supaya pada ikut dia. Ini gue bisa nih, daun pisang jadi duit. Kalau hijau ya berarti 20 ribuan ya. Ini gue bisa nih kayaknya kopi kapal api gue ubah jadi apaan kopi kapal api? Jadi sirup, sama aja dia juga saudaranya. Jadi ini jadi logam mulia misalnya. Orang-orang pada senang, bukan apa-apa, bukan pengen apa-apa, tapi pengen supaya banyak pengikutnya, banyak jamaahnya. Tapi Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad bukan mukjizat yang beliau inginkan, bukan, tapi pengen umatnya selamat. Nah, jalannya mungkin antara lain adalah dengan menunjukkan mukjizat. Walaupun kata Allah ditegaskan di sini, ditegaskan oleh Allah, engkau tidak akan bisa, dan itu hanya dengan izinku. Oleh karenanya fasbir, maka sabarlah wahai Muhammad hingga Allah menentukan keputusannya nanti. Nah, kemudian jadi yang pertama di sini, yang pertama bahwasannya mukjizat semuanya sehebat apapun pasti dengan izin Allah, tidak akan keluar dari izin Allah, tidak akan keluar dari batasan takdir, semuanya dengan izin Allah, sehebat apapun itu mukjizat. Walau sya'allahu hidayatahum, jika Allah menghendaki hidayatahum, menunjukkan mereka, la jama'ahum 'alal huda, la jama'ahum, pasti Allah akan mengumpulkan mereka 'alal huda, atas petunjuk. Walakin lam yasha' dzalika, tetapi Allah tidak menghendaki itu semua, tidak menghendaki kumpulnya mereka dalam petunjuk. Falam yu'minu, maka mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman semuanya. Falam yu'minu, mereka tidak beriman. Kalau yang pertama tadi, ini menunjukkan bahwa mukjizat adalah hak Allah dan Nabi Muhammad itu hanyalah hamba. Nabi Muhammad hanyalah abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Allah. Jadi penegasan bahwasannya Allah adalah Tuhan dan Allah tidak bisa diatur. Tuhan diatur. Apapun itu posisinya, Nabi Muhammad tetap hamba. Ini juga merupakan penegasan dari nubuwah, penegasan dari salah satu sistem akidah kita. Setinggi apapun kita memuji Nabi Muhammad, semulia apapun Nabi Muhammad kedudukannya di sisi Allah, tetap Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluh. Tetap Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Wahkum bima syi'ta fihi, wahkum bima, gimana tuh awalnya yang di Buddha itu? Wahkum bima syi'ta fihi wahtakimi, fansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin, wansub ila qadrihi ma syi'ta min nizami.
Silahkan engkau nisbatkan, silahkan engkau hubungkan Nabi Muhammad dengan kemuliaan apapun. Nabi Muhammad adalah makhluk pertama, silahkan. Nabi Muhammad adalah Al-Qalam itu sendiri, yaitu pena yang pertama kali Allah ciptakan, silahkan. Silahkan. Kemudian wansub ila datihi masyita min yadhami, silakan mujizat apapun engkau, silakan engkau nisbatkan kepada Nabi Muhammad. Tapi ingatlah bahwa Nabi Muhammad tetap hamba Allah. Ini supaya kita tidak terjerumus kepada kesalahan orang-orang sebelum Islam yang mengagungkan Nabi Isa, menganggap Nabi Isa hebat, punya mukjizat, burung yang diciptakan oleh Nabi Isa ini dari tanah, dibentuk kemudian dengan izin Allah, bismillah, ditiup, terbang. Orang mati bisa hidup lagi sama Nabi Isa. Orang yang nggak ada mukanya, itu rata benar-benar sama Nabi Isa, diusap doang, udah ada. Jadi ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, semuanya. Kehebatan ini kemudian membuat orang-orang, kebanyakan walaupun nggak semuanya, tapi kebanyakan ini silau kepada Nabi Isa sampai akhirnya menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan. Nah, padahal tidak seperti itu. Nah, demikian juga kita kepada Nabi Muhammad, maka kita harus menegaskan bahwa Nabi Muhammad tetap Nabi. Mujizat itu hak Allah. Kalau memang belum waktunya turun, tetap nggak bakal Allah berikan mujizat. Ini yang pertama pada bagian ayat yang kita baca di awal tadi. Kemudian yang kedua, nah kalaupun Allah ingin nggak pakai mujizat pun, maka Allah akan berikan hidayah semuanya. Kalaupun Allah menghendaki, tanpa mujizat pun dapat hidayah semuanya, dapat pasti kalau Allah menghendaki. Tapi kenyataannya, saudara, Allah memang tidak menghendaki. Artinya memang sudah Allah tetapkan ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Sudah Allah bagi, ini penghuni surga kayak orang sini semua nih, dan ono penghuni neraka sono, orang jauh, bukan orang kampung sini. Udah Allah tetapkan, memang sudah sunnatullah, ada neraka, ada surga, supaya ada penghuninya. Sekeras apapun kemauan Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan manusia supaya semuanya masuk surga, semuanya selamat dari neraka, tetap nggak bakal bisa. Karena sudah sunnatullah, akan Allah penuhi surga dan Allah penuhi neraka dengan penghuninya masing-masing. Nggak bisa Muhammad. Kalaupun Allah mau, Allah akan bikin semuanya iman, bikin semuanya Islam. Tapi kenyataannya tidak. Nyatanya Allah tidak. Kami, kata Allah, tidak menghendaki itu. Memang kami menghendaki ada orang-orang yang sesat, ada orang-orang yang iman. Ini sudah merupakan sunnatullah, sudah merupakan ketetapan dari Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini asbabun nuzulnya, turunnya ayat ini dari ada seorang namanya itu Naufal, Al-Harth bin Naufal. Al-Harth bin Naufal ini bilang kepada Nabi Muhammad, ayat 35 surat Al-An'am ini sebab turunnya atau sababun nuzulnya, Al-Harth bin Naufal bin Abdi Manaf ini bilang, Muhammad, coba tunjukin mujizat. Saya sebutkan tadi nasabnya Al-Harth bin Naufal bin Abdi Manaf. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena ada Abdi Manafnya. Kalau ada Abdi Manafnya, itu berarti masih saudara. Karena Nabi Muhammad, ya kebanyakan Quraisy begitu. Kebanyakan orang Quraisy memang pokoknya satu semuanya, dari Quraisy atau Fihr. Nah, ini lebih dekat lagi, dari Abdi Manaf udah ketemu dengan Nabi Muhammad. Iya, Mindon ya. Kalau tadi saya sebutkan Al-Harth bin Naufal bin Abdi Manaf, berarti Mindon. Kalau orang ini kan orang Jawa ada Misan, ada Mindo. Nah, ini Mindon ya. Iya, bawahnya lagi tuh. Kalau ke bawah lagi namanya apa? Melon. Ke bawah lagi masih saudara. Jadi pokoknya ketemunya di Abdi Manaf. Ini masih saudara dengan Nabi Muhammad, bilang, Muhammad, ya, nih saya sama saudara-saudara lain mau iman, mau masuk Islam, tapi turunin mujizat. Coba sekarang tunjukkan mujizat. Nabi Muhammad karena saudara dan masih dekat tuh, Mindon kalau kata Bang Yagi tadi, masih dekat banget, pengen banget Nabi Muhammad supaya saudara-saudaranya ini masuk Islam, supaya selamat. Bukan karena pengen banyak pengikut, bukan,
tapi pengen saudara-saudara selamat, karena Nabi Muhammad tahu banget sengsara orang di sono kalau nggak iman. Benar-benar perjalanan hidupnya di sono itu benar-benar belangsak, benar-benar sakit nanti di sana. Nggak pengen saudara-saudara seperti itu. Nabi Muhammad pengen banget mereka masuk Islam. Maka Nabi Muhammad mohon kepada Allah, minta supaya diturunkan mukjizat. Turunlah ayat ini, wahai Muhammad, memang berat berpalingnya mereka tidak mau Islam, di hatimu itu sangat berat. Tapi kalau engkau bisa, silakan datangkan mukjizat, naik ke langit, turun bawa mukjizat. Silakan masuk ke dalam tanah, nanti balik lagi, silakan bawa mukjizat kalau engkau bisa Muhammad. Dan itu pun Muhammad, mukjizat yang engkau buat atau mukjizat yang aku turunkan dengan izinku, itu pun tidak akan bisa membuat mereka iman kalau aku tidak mau mereka iman. Tuh saudara. Jadi udah didaftar sama Allah atau udah ditulis di sana di Lauhil Mahfuz. Yang iman tuh yang mana? Meskipun didatangkan mukjizat, tetap gak bakal beriman mereka. Karena itu mukjizat bukan harga mati. Seorang nabi, seorang rasul boleh Allah kasih mukjizat, boleh enggak. Karena mukjizat bukan sesuatu yang sifatnya harga mati dan harus ada pada nabi, bukan. Bukan, yang penting nabi itu tabligh, menyampaikan. Kemudian nabi itu yang penting siddiq, dia benar ucapannya. Nabi amanah, dia terpercaya. Kalau diberikan amanat, ya dia pasti menjaga amanat itu. Kemudian nabi itu pasti fatonah, cerdas, itu aja yang pasti. Nah kalau mukjizat nggak harus. Jadi mukjizat itu bukan sifat wajib rasul, bukan. Ada kadang-kadang Allah kasih mukjizat, kadang-kadang enggak. Nabi Muhammad juga begitu. Pada kondisi ini ketika Al-Harith bin Naufal minta diturunkan mukjizat, nanti kalau diturunkan mukjizat mereka mau pada iman, saudara-saudaranya, ini Allah bilang enggak bisa Muhammad. Walaupun kau datangkan mukjizat darimu sendiri atau aku yang datangkan dengan izinku, tapi kalau aku nggak pengen mereka beriman, nggak bakal iman mereka. Nah, terus bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kondisi kita kalau kita pengen tahu kita ini termasuk orang yang Allah tetapkan iman atau enggak? Ada tanda-tandanya saudara. Tanda-tandanya kullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu itu Allah permudah untuk tujuan akhirnya. Kalau kita dipermudah buat ngaji, dipermudah buat sholat, dalam ngaji dan sholat kita dipermudah hati kita untuk tunduk kepada Allah, enggak sombong dengan ngaji kita, enggak sombong dengan sholat kita. Insya Allah itu tanda-tandanya Allah juga udah tetapkan kita termasuk ahli surga, dapat hidayah. Amin. Jadi ada tanda-tandanya, bukan kemudian udah Allah yang nentuin sih, udah amat dah gua, bukan. Semuanya ada tanda-tandanya. Demikian juga orang-orang ini, orang-orang yang sudah Allah tetapkan tidak beriman, nggak bakal masuk Islam, udah ada tanda-tandanya. Tanda yang paling nyata dan yang paling dasar adalah kesombongan. Orang kalau udah sombong, nasihat nggak bakal masuk. Orang kalau udah sombong, udah nganggep lawan bicaranya ini rendah, lebih rendah dibanding dia, dinasihatin apa aja nggak bakal masuk. Sekelas Nabi Muhammad yang demikian mulia, yang demikian derajatnya sangat tinggi, nasihatin dia nggak bakal masuk. Orang udah sombong, orang dia udah ngira ya Muhammad apa sih, yatimnya Abu Thalib. Nabi Muhammad kalau diledekin sama orang kafir bilang yatimnya Abu Thalib tuh ngaku-ngaku jadi nabi, kurang ajar. Tahun RW Sain dulu waktu RW Sain masih kuat, nggak blokin itu. Orang tua dulu kan kuat-kuat. Nah ini sekelas para nabi memberikan nasihat nggak bakal masuk. Kenapa? Karena udah sombong. Oleh karena itu kesombongan dosa pertamanya makhluk tuh saudara. Kesombongan adalah dosa pertamanya makhluk Allah. Itu penyebab hidayah nggak masuk. Beda kalau orang sudah merasa bahwa saya nggak tahu, saya kesasar nih. Ya kalau kesasar, tadi di Palang ada portalnya, ada orang mau jalan nggak bisa, nanya ya kalau nggak tahu, nanya dia. Udah mau nanya, kalau udah ada modal mau nanya, sebelumnya dia kenapa dia nanya? Karena dia ngerasa nggak tahu.
maka insya Allah hidayah datang. Nah, orang-orang kafir, orang-orang yang sudah Allah tetapkan begini di alam azali, di pasti masuk neraka, pasti sesat, itu memang ada sombongnya udah. Padahal di dunia ini nggak boleh sombong. Nah, gimana kesombongan? Kalau kesombongan itu apakah sudah Allah tetapkan? Enggak. Kesombongan nggak Allah tetapkan. Kesombongan itu pilihan. Pilihan orang masing-masing. Orang bisa jadi sombong atau orang dia merasa rendah hatinya, ini pilihan dia. Mau jadi orang sombong apa mau jadi orang yang rendah hati, tawadhu, ini adalah pilihan dia. Kenapa orang bisa sombong? Karena dia nggak tahu 3 hal, saudara. Yang pertama, nggak tahu min aina ana, nggak tahu saya dari mana, dia nggak tahu. Kemudian yang kedua, dia nggak tahu fi aina ana, di mana saya sekarang. Kemudian yang ketiga, dia nggak tahu ila aina ana. Boro-boro pengen tahu 3 hal itu, boro-boro pengen tahu asalnya dari mana, sekarang lagi di mana, dan pengen kemana. Boro-boro dia pengen tahu itu semua. Orang nanya aja ogah, dia udah ngerasa dunia mah dunia gua, ini mah udah emang harus dinikmatin. Ini mah mati aja. Orang kafir Arab itu begitu, mati aja, udah jadi tulang, mati mah udah jadi bangkai aja, nggak ada hidup lagi. Karena dia nggak mau, karena dia sudah tidak memikirkan lagi 3 hal ini. Orang yang masih mau mencari saya dari mana asalnya, dan sekarang saya lagi di mana, nanti saya bakal kemana, itu insya Allah akan rendah hati. Kalau rendah hati, ini udah jadi pilihan. Kalau rendah hati, insya Allah dia mau nanya, karena udah ngaku kalau saya nggak tahu. Kalau dia mau nanya, insya Allah Allah kasih hidayah. Kalau Allah kasih hidayah, insya Allah min ahlil jannah. Jadi begitu asal usulnya. Bukan semena-mena Allah menetapkan Abu Jahal kafir, Abu Lahab neraka, enggak. Karena sudah ada pilihan-pilihan dari orang-orang itu, bahwa pilihan saya lebih tahu dibanding Muhammad. Itu pilihannya begitu tuh. Pilihannya saya lebih hebat, makanya nggak mau dinasihatin apa juga nggak bisa. Naudzubillah, naudzubillah. Jadi sekuat apapun posisi orang yang memberikan nasihat, sekuat apapun bukti-bukti yang didatangkan kepada mereka supaya mereka beriman, ini tetap tidak akan bisa membuat mereka beriman kalau Allah sudah tetapkan takdirnya jadi orang kafir. Karena Allah sudah tetapkan ini orang bakal sombong. Allah tahu ini orang milihnya nih, ntar nih milihnya dia bakal milih jadi sombong. Dikasih nasihat nggak mau, dikasih nasihat ogah aja. Nah, Allah sudah tahu, Allah tetapkan neraka nih orang. Tapi kalau di Allah sudah tahu juga ini orang rendah hati, ini orang memang sudah ngerasa nggak tahu dan kesasar, harus nanya, dikasih nasihat gampang nih, maka itu Allah sudah tetapkan masuk surga dia orang ini. Ini semuanya merupakan ketetapan Allah yang ada di alam azali. Jadi takdir itu semua sudah Allah tetapkan, sudah Allah tuliskan. Termasuk kita yang datang ke sini, ini udah ditulis. Kita yang datang ke sini dan besok yang bakal ngapain, itu udah ditulis sama Allah. Kita bukan menjalani sesuatu yang belum Allah tulis. Kita tetap menjalani sesuatu yang sudah Allah tulis. Cuma sayangnya tadi, yang sempat saya singgung, tadi kita nggak tahu yang Allah tulis apa. Nah, terus caranya bagaimana? Caranya i'malu kullun muyassarun lima khuliqa. Pokoknya berbuat baik aja. Berbuat baik dan insya Allah segala sesuatu itu Allah permudah untuk tujuan akhirnya. Kalau tujuan akhirnya surga, Allah permudah buat taat, buat ibadah, buat ngaji. Kalau tujuan akhirnya memang orang ini neraka, maka Allah kasih mudah itu buat maksiat. Naudzubillah. Semuanya sudah Allah tetapkan. Kita menjalani takdir yang sudah Allah tuliskan di sana. Engkau tidak akan bisa, wahai Muhammad, mendatangkan mujizat. Sekalipun mujizat datang, itu juga tidak akan bisa membuat mereka beriman masuk Islam kecuali Allah sudah menghendakinya, Allah sudah menginginkannya. Fala takunanna minal jahilin, maka janganlah engkau benar-benar menjadi
ada yakunu, takunu, kemudian ada nun taukid. Ini namanya penguatan. Maka janganlah engkau sungguh-sungguh menjadi. Kadang-kala kalau diterjemah, janganlah engkau sekali-kali, sekali aja jangan. Janganlah engkau sekali-kali menjadi minal jahilina, termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, bidzalika dengan itu semua. Maksudnya dengan duduk perkara tadi, bahwasannya mukjizat itu belum tentu membuat mereka iman. Kaum Nabi Soleh dikasih mukjizat tetap nggak iman, saudara. Kaum Nabi Soleh keluar ontak, keluar dari batu, tetap. Ini kalau saya kasih karomah misalnya gitu ya. Kalau ada karomah, ada keramat dari termos, tahu-tahu keluar anak ayam. Umumin nama orang kampung sini. Yang mau ngaji mah ngaji, yang nggak ngaji mah tetap aja nggak ngaji. Itu ustaznya keren, termos keluar anak ayam, coba bilangin begitu. Tetap yang ngaji tetap sudah Allah tetapkan siapa aja yang bakal ngaji. Nggak bakal keluar dari ketetapan Allah tetap. Karena itu karomah bukan sesuatu yang harus ada pada diri seorang rasul, enggak. Boleh Allah kasih karomah, boleh enggak. Karena hidayah ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang memang Allah kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau sayangi sekalipun, tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah kehendaki mendapat hidayah. Ciri-cirinya ini kita pelan-pelan, perlahan-lahan, ini kita ngikut-ngikut, kita mirip-miripin ciri-ciri kita. Ada ciri-ciri orang yang dapat hidayah. Amin. Janganlah engkau termasuk orang yang bodoh, yang tidak mengetahui tentang duduk perkara seperti ini. Duduk perkaranya semua adalah kehendak Allah. Jahil di sini hadirin, jahil isim fa'il dari jahal, bodoh artinya. Orang jahil man la ya'rifu haqiqatal umur. Orang bodoh itu adalah orang yang tidak mengetahui hakikat perkara atau hakikat urusan. Dalam hal ini adalah urusan hidayah. Nabi Muhammad diperingatkan oleh Allah, jangan termasuk orang-orang yang tidak mengetahui hakikat urusan hidayah. Artinya ya sudah, taslim. Taslim itu artinya pasrah saja Muhammad. Pasrah saja kepada Allah, pasrah saja kepada kehendak Allah. Sekuat apapun keinginan hatimu supaya orang-orang itu selamat semuanya, tetap udah pasrah aja. Taslim ini adalah satu makom atau satu kedudukan yang paling tinggi. Kalau sudah taslim, maka ini kehambaan seseorang, ini sudah tingkat tinggi ubudiyahnya. Kehambaannya udah hamba yang profesional, bukan hamba yang musiman. Karena ada hamba yang musiman, oh lagi dompet kosong banget jadi hamba beneran. ATM saldo tinggal 0, kuota kagak ada, jadi hamba beneran dah tuh. Masjid mulu, namanya hamba musiman, amatir, ya amatiran. Tapi kalau hamba profesional enggak. Kalau hamba yang udah profesional, yang benar-benar sudah profesi, dia mau dompetnya tebal, mau dompetnya tipis, mau saldonya banyak, mau saldonya dikit, tetap dia menghamba kepada Allah, tetap dia taat. Namanya hamba yang sesungguhnya. Hamba yang sesungguhnya ini pasti tahu hakikat kehambaan. Apa itu hakikat kehambaan? Taslim. Udah, pokoknya serahkan saja kepada Allah, pasrah saja kepada Allah, karena Allah yang sudah menentukan. Nah dari sini memang para nabi, para rasul, dan juga ulama kalau yang tauhidnya kuat, ya itu biasanya nasihatin, tetap amar ma'ruf nahi munkar, tetap ya bangunin, guyur air, udah air. Nah besoknya tetap ada yang nggak bangun, besoknya tetap ada yang nggak ngaji, misalnya tuh santri, besoknya malah justru bukan cuma nggak ngaji, nggak subuh, malah dia bolong, malah dia ini keluar pondok, kabur, dibawa anak orang misalnya. Kalau
tauhidnya sudah tingkat tinggi, ya cuma disenyumin doang, ya saya mah udah menyampaikan semuanya, dan itu semua dengan izin Allah. Bisa badar itu bocah kayak gitu, santri bisa badar kayak gitu, ya itu semua dengan izin Allah. Akhirnya gimana? Taslim, akhirnya pasrah. Ya udah, mau gimana lagi, orang Allah yang pengen dia jadi kiai, nantinya juga Allah yang pengen dia nggak jadi kiai, juga Allah yang pengen. Nah, tingkat tinggi ini adalah berserah diri. Kita berserah diri kepada semua ketentuan Allah, namanya taslim. Lebih tinggi dibanding tawakal, taslim ini. Maka hendaklah engkau Muhammad jangan sekali-kali menjadi orang yang tidak mengetahui duduk perkaranya, maksudnya masih kokoh pengen itu semua, jangan. Taslim saja. Taslim ini adalah posisi ubudiyah atau posisi kehambaan yang paling tinggi. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'athuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Innama yastajibul